Jadi kita langsung aja mencoba di paket tracer. Ada dua switch di sini yang dihubungkan dengan metode trunking, mode trunking. Di sini seolah-olah secara fisik antara PC Edo, PC Ernest itu berbeda tempat dengan PC Eddy dan PC Eko. Sementara PC Eddy ini dengan PC Ernest ini satu divisi, yaitu divisi IT atau satu bagian. Nah, kemudian si Eko dan si Edo juga satu bagian finance. Nah, skenarionya adalah bagaimana meskipun secara fisik berbeda tempat, berbeda lokasi atau berbeda fisik suite, tapi bagaimana antara Ernest dan Eddy ini seolah-olah dalam satu segmen atau di dalam satu jaringan. Begitu juga dengan Eko dan Edo ini, meskipun berbeda tetapi secara logikal atau secara konfigurasi nanti antara Eko dan Edo ini seperti dalam satu segmen finance. Oke, apa yang harus kita konfigurasi? Jadi yang pertama yang kita konfigurasi adalah di switch ini. Di switch sudah saya konfigurasi. Pertama kita masuk ke menggunakan perintah enable dan coft. Nah, setelah enable, selanjutnya kita buat VLAN database. Jadi untuk diketahui bahwa untuk membuat VLAN ya, itu ada 3 caranya. Sebentar. Jadi untuk membuat VLAN itu bisa 3 cara. Yang pertama bisa mode privilege, yang kedua mode global config, yang ketiga interface config mode. Nah, di sini Pak Yomi menggunakan metode mode privilege. Nah, ini VLAN database, kemudian langsung switch VLAN. Jadi karena ada 2 VLAN di dalam satu switch itu, ada VLAN IT, maka kita buat 2 VLAN 5 IT. Kemudian kita juga buat ini VLAN 10 name finance. Nah, setelah itu kita exit ya, keluar, kemudian coft. Kemudian kita setting masing-masing port ini. Jadi port FA01 02 ini 02 ini FA02 ini merupakan masuk ke VLAN apa. Nah, ini FA01 masuk switch akses VLAN 5. Kemudian kita masuk ke interface range F02. Nah, F02 ini ke FA01 nya Eko, yaitu VLAN 10 finance. Nah, maka secara settingnya adalah switch ACC VLAN 10 keluar.
Selanjutnya, setelah ini selesai, kita konfigurasi lagi. Kita konfigurasi lagi untuk yang terakhir. Jadi kita tambahkan dalam mode config, yaitu interface FA03, enter, kemudian diketik switch mode trunking agar ini nanti bisa terhubung atau tersambung. Nah, itu yang harus disetting di switch lantai 1 atau di switch ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana di switch satunya? Nah, di switch satunya di switch satunya juga sama ya. Jadi buat enable VLAN database, VLAN 5, name-nya IT, VLAN 10, si Edo, finance. Kemudian kita buat interface range-nya FA01, itu switch access VLAN 10, interface range FA02, switch access VLAN 5. Ya, sudah. Ini kalau perintahnya SH VLAN brief itu untuk mengetahui settingan kita sudah benar atau belum, atau sudah aktif atau belum. Nah, ini VLAN 5 IT aktif, portnya FA02 IT, bener kan? Terus kemudian 10 finance aktif FA01, betul, ini dia masuk ke 10. Nah, ini settingan IP address-nya. Kemudian kita akan menguji konektivitasnya. Nah, selanjutnya kita akan
uji konektivitas antar Ernest dan Edi yang dalam satu VLAN 5 ini ada satu divisi IT. Kita cek IP-nya 10 betul ya. Kemudian kita desktop, kita command prompt, kita ping ke Edi yang punya IP 10.1 bisa. Cuman bagaimana kita ngeping ke Eko, bisa tidak? Nah, tidak bisa. Ke yang satu lantai dengan Ernest, Edo yang dekat. Ini 10.2 juga tidak bisa. Jadi ini sudah terbentuk topologinya, jaringannya sudah jadi yang bisa berkomunikasi itu antara Ernest dan Edi. Kemudian Eko hanya bisa berkomunikasi dengan Edo. Jadi itu gambaran sederhana tentang VLAN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.